sambil pejam mata. Ya, tarik nafasnya dalam-dalam. Hembuskan lewat mulut. Tarik lagi dari hidung. Hembuskan lagi lewat mulut. Ya, sebanyak 10 kali ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Silakan. Pejamkan matanya. Tarik nafasnya. Rasakan nafasnya masuk ke hidung. Pejamkan matanya. Kalau nggak pejam mata nggak akan terasa. Pejamkan matanya. Hembuskan pelan-pelan. Tarik lagi. Hembuskan pelan-pelan. Lagi. Pejamkan mata kalian. Rasakan udara yang masuk ke dalam hidungnya. Rasakan perutnya bergerak. Hembuskan lagi pelan-pelan. Masih ada yang membuka matanya, ayo lakukan supaya kalian merasa rileks. Hembuskan pelan-pelan. Oke, cukup. Ya. Apa yang kalian rasakan? Oke, silakan maskernya dibuka, dipasang lagi. Nah, enak nggak? Ya. Apa yang terasa? Dan kalian harus bersyukur karena kita masih bisa bernafas. Ya. Kita masuk ke materi seperti biasa. Apa yang kita lakukan? Good, bagus. Kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Kesepakatan kelasnya Ibu minta tulis di depan. Coba aja dulu apa yang mau disepakati di kelas kita. Sari, kalau saya sudah menarik. Oke. Nah, tepuk tangan untuk kesepakatan kelasnya. Siap untuk menaati kesepakatan kelas? Ya. Coba suaranya kurang keras. Siap? Ya. Menaatinya? Ya. Komitmen ya? Ya. Nah, nanti tujuannya kalian harus mampu menyebutkan syarat bangun datar yang kongruen. Caranya hari ini kita belajar ada 2 cara ya. Yang pertama kita kerja kelompok dulu. Habis itu nanti kita main game. Ya. Kita main. Ibu kasih waktu 5 menit. Kelamaan kalian. 5 menit atur posisinya tetap jaga jarak. Kita akan mempelajari tentang kekongruenan. Nah, caranya gini. Nanti dengarkan dulu peraturannya. Kalian kan di satu kelompok ada yang 4, ada yang 5. Ya. Nanti kerja kelompok dulu. Setelah kerja kelompok, satu orang ditunjuk sebagai yang membacakan hasil, ya. Nanti setelah mengerjakan tugas kelompoknya. Sudah itu kelompok yang lain, misal nih, ini Ajeng disuruh menyampaikan. Yang bertiga ini nanti tugasnya mengamati kelompok yang lain, menyampaikan juga dan memberi nilai. Ya, kalian harus kasih nilai kelompok itu berapa nilainya nih, berapa nilainya waktu mempresentasikan. Ya, setelah selesai kegiatan itu baru kita akan main game. Cara main gamenya kalian nanti bersusun berjejer, ya. Kemudian nanti di depannya ibu kasih bakul bakul infak. Ya, di bakul infak itu ada gambar-gambar. Gambar-gambar yang harus kalian susun nanti. Ya, mana yang kongruen, dipasangkan. Dan itu kalian mainnya estafet, pernah lihat enggak? Game orang tebak lagu. Oh iya. Belakang lagi kan? Nah, jadi coba itu nanti mainnya. Dan setiap kalian satu orang tuh waktunya cuma 10 detik. Ya, 10 detik cari taruhkan gitu ya. Nanti setelah 10 detik ibu bilang stop, dilanjut sama orang di belakangnya lagi. Begitu seterusnya sampai waktunya nanti 15 menit kita main. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, ini sudah mengarah ke lebih spesifik lagi. Kalau tadi baru bentuk yang sama, di sini ditambah ukurannya sama, di sini ditambah lagi sudut-sudut bersesuaian yang sama. Di sana apa dia? Berdiri. Ya, kenapa sudah? Karena bentuk ukurannya sama. Oke, karena bentuk dan ukurannya sama. Oke ya. Berarti secara tepuk dulu semuanya. Tapi walaupun ibu tidak menjelaskan, ya,
ternyata kalian sudah bisa melihat ya kongruen itu apa. Tadi sudah dikatakan bentuk dan ukuran yang sama. 1, go. Saudara hilang kamarnya. 9, 10, stop. Stop, putar. Stop. Putar, ganti. Stop, dari belakang, paling belakang. Stop. Usman, tukar. Belakang. Belakang, putar. Nyatu, pangkal kiri. Stop. Udah, nih. Putar. Yang sama yuk, yang sama. Yang sama. Ya, jangan disentuh, mundur. Jangan disentuh, mundur, Ibu mau lihat. Ya, yang tereliminasi tadi tetap kita hitung berapa yang benar ya. Iya, Bu. Oke, kita lihat dulu. Oke, 1. Mana? Oh, emang warna 6, 7, ya kan? 8, 9, 10, 1, ya. Dah, tepuk tangan dulu. Dan poin tertingginya adalah kelompok 1. Karena ada 10 pasang. Tadi ini berapa? 9. Ini 9. Ini berapa tadi? 7 atau 8? Di sini berapa? Oke ya. Nah, jadi tadi kita sudah menemukan gambar-gambar yang kongruen. Jadi matanya harus hati-hati. Perhatikan betul-betul apa yang dilihat di situ. Oke, sekarang balik ke tempat duduknya masing-masing. Dapat poin paling bagus. Bagaimana tadi strateginya supaya bisa banyak ketemu gambar-gambar yang kongruen? Gimana caranya tadi? Yuk. Strateginya tadi pas main supaya bisa ketemu cepat, banyak yang sama itu apa? Nah, tengok besinya dulu. Dan itu ada nggak bantu siapa yang ada nggak saling kerjasama menunjukkan ini? Tadi ada nggak saling menunjukkan gitu? Nanti begini. Ada. Siapa yang bertanya yang tadi paling banyak dibantu sama kawannya yang lain? Maksudnya? Yang Yang paling dibantu. yang paling perlu dibantu tadi siapa? Ya, berdua. Oke. Kelompok aja. Tadi bagaimana pembagian kerjanya sama atau tidak? Sama. Ada yang kesulitan? Tidak ada. Ini kelompok ini ada yang kesulitan? Ada, Bu. Ada. Kelompok sana. Apa yang terjadi? Kenapa? Jadi lupa tukaran. Tukaran bukan dilihatnya. Atau dia saking pengennya membantu kan? Jadi pas kawannya kerja. Ayo duduk. Kenapa? Hah? Kenapa? Oh, karena dorong-dorongan. Kelompok 3. Berapa nilai kelompok? 80. Kenapa? Kelasnya nggak usah tahu. Ibu akan merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta anak-anak ibu, siapa yang mau mewakili? Silakan angkat tangan ya. Silakan aja, silakan berdiri. Apa yang menarik menurut Ajeng di hari ini pembelajaran kita? Gamenya. Kenapa dengan gamenya? Seru. Apalagi ya yang menarik? Kekompakannya. Apa ada yang perlu diperbaiki untuk kedepannya? Kerjasamanya. Oke, terima kasih aja, tepuk tangan. Selanjutnya dari kelompoknya Heri, silakan. Ya.
Iya, iya. Berarti perlu diapain kerjasamanya? Ini silakan. Apa pembelajaran yang sudah baik hari ini? Yang paling menyenangkan? Gamenya. Berapa menyenangkan gamenya? Seru, karena seru. Apalagi? Bisa apa lagi dalam gamenya? Saling kompak dan bekerja sama. Oke, terima kasih Yuni. Saling kompak Yuni. Apa yang menarik dari ini? Gamesnya paling menarik. Kenapa? Jadi bisa belajar sambil bermain dan tidak membosankan. Oke, makasih ya. Terima kasih ya semuanya. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa belajar sambil bermain lagi. Iya. Jadi pembelajaran hari ini sangat seru dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Rina Oktopiani, akan merefleksi bagaimana perasaan saya ketika merencanakan, melaksanakan, dan merencanakan perbaikan pembelajaran dari aksi nyata yang telah rekan-rekan saksikan. Pada aksi nyata kali ini, saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi serta pembelajaran sosial emosional. Pada saat merencanakan, ada sedikit perasaan khawatir, bingung, dan juga tidak yakin dengan apa yang saya pilih. Awalnya, saya merasa tidak bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional dengan sangat baik. Tetapi, melalui mencari data-data, mencari sumber-sumber dan referensi, bagaimana pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional itu diterapkan, maka saya berani untuk menyusun pembelajaran matematika yang berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Awal yang saya lakukan ialah melakukan pemetaan. Di sini pemetaan yang saya lakukan berdasarkan kepada kesiapan belajar murid untuk menerima materi, kesebangunan, dan kekongruenan bangun datar. Selain itu, saya juga mempersiapkan lembar kegiatan pembelajaran murid atau LKPM sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan, menyiapkan penilaian yang akan dilakukan. Selama merencanakan kegiatan pembelajaran, saya sangat antusias dan penasaran dengan hasil yang diperoleh. Ada beberapa hal menarik yang saya temui ketika melakukan perencanaan pembelajaran. Yang pertama, keheterogenan murid yang sangat unik, dan tentu saja itu harus dijadikan kekuatan dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan. Saya bahagia bisa merencanakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran berpusat kepada murid, pembelajaran sosial emosional dengan sangat yakin menggunakan teknik game, tim game turnamen. Dengan metode ini, anak-anak murid saya belajar sambil bermain. Ketika melaksanakan pembelajaran, saya sangat bahagia
ketika melihat antusias dari murid-murid melaksanakan pembelajaran. Mereka bersemangat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Murid-murid bekerja sama dengan happy, dengan bahagia tanpa ada tekanan. Mereka berusaha memberikan yang terbaik walaupun permainan itu merupakan suatu turnamen. Ketika melaksanakan refleksi di akhir pembelajaran, murid-murid menyatakan bahwa mereka senang dengan kegiatan yang dilakukan. Mereka merasa bahagia, bisa bekerja sama, memberikan yang terbaik untuk sekelompok mereka. Mereka juga sangat senang ketika mereka bisa menyadari apa kekurangan dan kelebihan yang kelompok mereka miliki. Saya juga begitu bahagia selama pelaksanaan pembelajaran. Saya bersemangat melalui pembelajaran yang telah saya lakukan ini. Saya memperoleh pembelajaran buat diri saya sendiri, bahwa penting bagi kita memperhatikan kesiapan belajar murid. Perlu bagi kita memperhatikan kondisi sosial emosional murid, memberikan ruang kepada murid untuk bisa mengembangkan kompetensi, tidak hanya kompetensi kognitifnya saja, tetapi juga kompetensi sosial emosionalnya. Dengan begitu, murid-murid akan belajar dengan bahagia, murid-murid akan belajar dengan sangat menyenangkan, tidak ada paksaan, tidak dari siapapun. Dengan begitu juga, hasil yang diharapkan akan lebih maksimal. Pembelajaran yang selalu berpusat kepada murid, membahagiakan murid, sehingga kompetensi sosial emosional murid juga berkembang. Dari yang saya lakukan, saya mengambil pembelajaran bahwa untuk kedepannya saya perlu untuk selalu memperhatikan kompetensi sosial emosional murid dalam setiap kegiatan pembelajaran. Baiklah, mudah-mudahan saya bisa terus konsisten dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, sehingga kedepannya lebih banyak lagi metode-metode pendekatan-pendekatan pembelajaran yang lebih menyenangkan, sehingga pembelajaran sosial emosional berjalan dengan semestinya dan kompetensi sosial emosional murid berkembang dengan seharusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.